warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan ngaji kita pada hari ini tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Ayat ini masih melanjutkan ayat yang sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya ada mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamr, terus wa yas'alunaka madza yunfikun, ya. Apa kok ada larangan minuman keras? Apa nak manfaatnya di dunia dan di akhirat? Maka di sini dikatakan fid dunya wal akhirah. Allah itu ketika melarang atau menyuruh sesuatu itu pasti akan ada manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia orang dilarang mabuk atau dilarang minuman keras, tentu setidaknya mesti ada hal-hal yang membahayakan dirinya atau bahkan membahayakan orang lain. Itu mungkin sudah banyak kasus kejadian, banyak sekali, ya. Misalkan efek-efek mabuk atau efek-efek itu bisa jadi ke dirinya sendiri berupa penyakit, atau bisa jadi juga menjadi lost control hingga terjadi pembunuhan dan yang lain-lain, atau yang lain, kemaksiatan yang lainnya. Kemudian juga apa manfaatnya berinfak? Tentu juga ada manfaatnya di dunia wal akhirah. Apa sih manfaatnya orang-orang yang punya uang itu harus berinfak? Tentu manfaatnya adalah perimbangan. Orang-orang yang kurang mampu kemudian mendapat bantuan, dan orang-orang kaya kemudian mendapat kenikmatan yang barangkali kenikmatan rohani ataupun kenikmatan yang lain. Nah, di akhirat nanti jelas pasti bahwa mereka itu akan mendapatkan pahala. Fid dunya wal akhirah, fi amri dunya wal akhirah, ada urusan dalam urusan dunia dan akhirat. Wa ta'khuduna bil aslah bil aslah, ya, lakum bihima, maka pilihlah yang lebih bagus di antara keduanya. Jadi jangan sampai kita salah pilih. Jadi semua kelakuan kita, semua perbuatan kita itu akan menimbulkan efek, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, lalu kemudian ada orang yang bertanya tentang anak-anak yatim. Bagaimana ini mengelola anak yatim? Anak yatim ini kalau dahulu mungkin belum terkonsep seperti panti asuhan atau lembaga pengelola anak yatim, belum begitu, ya. Tetapi dahulu itu yang dimaksud anak yatim itu umumnya adalah seseorang yang menikahi seorang janda yang punya anak kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya, sementara bapaknya punya harta, dan harta itu adalah haknya anak yatim itu. Nah, terkadang dulu itu orang itu bingung, ini bagaimana hartanya anak yatim, bingung bagaimana ngelolanya. Kalau dikelola sendiri nanti repot, kalau dicampur takut harta anak yatim itu kemakan. Padahal dalam ayat lain kan sudah ada, jangan sampai Anda memakan hartanya anak yatim. Maka beberapa sahabat itu bertanya bagaimana cara mengelolanya, ya. Wa ma yalqaunahu minal harad bi sya'nihim fa in wakaluhum yaksimu wa in azalu ma lahum min amwalihim wa sona'u lahum ta'aman wahdahum wa harad. Artinya gini, kalau kita makan hartanya anak yatim maka berdosa. Tetapi kalau kita pisah jadikan dua, misalkan ini hartanya anak yatim, ini hartanya sendiri, itu nanti repot. Bisa Bapak bayangkan, misalkan ada orang satu rumah,
bapaknya itu punya anak tiri dari istrinya. Nah, anak tirinya itu yatim. Misalnya karena bapaknya itu takut makan hartanya anak yatim, itu masaknya 2 kali, Pak. Bisa dibayangkan. Satu masak dengan hartanya anak yatim sendiri, dan satu masak dengan hartanya sendiri. Repot nggak, Pak? Satu rumah 2 dapur. Terus yang masak siapa? Kan repot, Pak. Butuh pembantu 2. Repot, Pak. Makanya orang dulu itu juga saking hati-hatinya itu bingung bagaimana mengelola anak yatim ini. Lalu kemudian Allah memberikan solusi. Kul islahul lahum. Yang penting kamu baik kepada mereka, itu tidak apa-apa. Artinya apa? Artinya fi amwalihim bitan miyatiha wa mudkhalatiha. Jadi kamu kembangkan hartanya anak yatim itu boleh. Yang penting nggak kamu curangi. Maksudnya gini, misalkan ada anak yatim. Ini karena kasusnya dulu itu orang punya anak itu bisa jadi tiap tahun, Pak. Dulu ya, Pak. Nggak tahu sekarang masih ada nggak orang punya anak tiap tahun. Dulu itu karena orang-orang dulu nikah itu lulus SD. Ini bahasa mudahnya ya. Jadi di dalam dunia Arab dahulu itu nikah itu balik itu umur 11 itu sudah nikah. Bisa dibayangkan tak potensi punya anak yatimnya itu banyak kalau ditinggal perang sama suaminya, karena dulu itu dikit-dikit perang. Makanya ketika ada perang mesti akan banyak anak yatim. Nah, kadang-kadang anak yatim ini punya harta. Nah, harta ini kan harusnya tidak boleh diambil oleh suami ibunya yang bukan bapaknya. Ini suami ibunya, Pak, ya, istilahnya supaya beda, bukan bapaknya. Nanti ada, makanya dalam istilah Arab itu nanti bedanya bapak dengan suami ibunya itu, kalau suami ibunya berarti itu bapak tiri. Dia bilangnya itu suami ibuku, tapi bukan bapakku. Kalau di Indonesia kan kalau bapak tiri tetap dipanggil bapak ya. Nah, jadi bingung kalau di Indonesia itu bapakmu, ya bapak. Kadang bapaknya lebih muda dari dirinya. Kok lebih muda bapakmu dari dirimu? Ya itulah mungkin gitu ya. Nah, kalau di Arab kadang-kadang itu nanti anak yatim bertumpuk-tumpuk. Pertama anak yatim dari suami pertama, ditinggal perang, meninggal bapaknya, dinikahin orang lagi, punya anak lagi, perang lagi. Nah, itu bisa dibayangkan rumitnya, Pak. Makanya dalam ayat yang sebelumnya kan disunahkan itu kalau menikah yang masih perawan. Betapa ribetnya menikah dengan janda beranak yatim. Ya, sudah ribet lain-lain, ribet urusan uangnya, ribet tetek bengeknya. Maka saran bapak-bapak yang belum nikah, nikahlah dengan yang bapak-bapak, kakak-kakak yang belum nikah, nikahlah dengan yang sama-sama belum nikah. Itu lebih aman dari konfliknya dan dramanya, ya kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini bahasan ini insya Allah masalah itu, Pak, ya. Ini agak dalam ya, tolong hati. Wa itu khalituhum, kalau kamu mencampur adukan hartamu dengan harta anak yatim ya, fa ihwanukum, ya nggak apa-apa, wong itu saudaramu, saudara seiman, saudara seislam. Artinya dicampur boleh nggak hartanya? Boleh, tapi jangan diambil. Dicampur itu misalkan satu rekening, ini rekening bapak tirinya sekaligus rekening anak yatimnya, boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai bapaknya nanti makan harta anaknya. Itu saja kuncinya. Jadi bukan dilarang menikah dengan janda, tidak dilarang, tapi yang dilarang itu dulu yang nggak punya uang lalu menikahin janda untuk mengambil hartanya anak yatim, yang nggak boleh. Tapi kalau ada bapak-bapak kaya terus nikahin janda-janda punya anak yatim, itu penting, perlu. Ya, ya ibu berlangsungan ya, silakan ya Bu ya. Ya pokoknya nanti kan kalau ceramahnya Zainuddin MZ Roma Irama kan janda-janda muda, janda-janda yang perlu ditolong itu janda-janda muda ya mestinya ya. Kalau janda tua mungkin sudah beres ya. Kalau janda tua masih butuh pertumbuhan anaknya, pertumbuhan pendidikannya dan sebagainya ya. Karena dulu Bapak bisa bayangkan ya, kalau dalam kondisi perang itu mesti banyak begitu, maka harus ditolong. Karena di Indonesia ini alhamdulillah sudah tenang, jadi seolah-olah itu nggak ada masalah ini. Tapi kalau di negara-negara yang sedang perang, kayak misalkan di Gaza, di Palestina misalkan, atau di mana, itu mesti banyak anak-anak yatim. Itu yang perlu ditolong. Kalau bapak-bapak mau menolong, nah, silahkan ya. Wallahu ya'lamul mufsida
mufsida minal muslih, dan Allah itu maha tahu mana yang berlaku curang dan mana yang berbuat baik. Artinya gini, Allah itu tahu hatimu, kamu tuh niatnya apa, mencampur adukkan harta tanpa kamu ngomong. Jadi orang itu kalau niatnya tulus untuk mengelola hartanya anak yatim, ya tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya ada niat-niat untuk mengakuisisi, itu lebih aman Anda pisahkan rekeningnya supaya ketahuan ya. Walau sya'allahu la'anatakum, seandainya kalau saja Allah berkehendak ya, la yudayyiqu alaikum bitahrimil mukhalatat. Kalau saja Allah itu ingin, maka akan diharamkan mencampur adukan harta anak yatim dan harta orang lain. Tapi ini Allah memberikan solusi termudah. Bapak bisa bayangkan kalau misalkan dalam satu rumah pengelolaan rekeningnya itu ada 3, itu nanti bingung, bayar listrik harus dibagi 3 misalnya, dapur dibagi 3, itu pun belum tentu adil. Karena Pak, misalkan bayar listrik dibagi 3, yang satunya itu cuma makainya ngecas HP, yang lain nyetrika, mesti nggak sama Pak, tetap nggak bisa ya. Apalagi pasang meteran 3 di rumah, masa meterannya 3, kan aneh ya, kayak kos-kosan nanti ya. Kalau kos-kosan ini tidak masalah, di rumah masa meteran 3, meteran anaknya, meteran bapaknya, sama meterannya lain, tidak mungkin. Makanya sebenarnya aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah ini untuk memudahkan manusia berbuat baik. Aturan diciptakan untuk mengatur manusia mudah berbuat baik. Yang penting hatinya ya, bisa jadi prosesnya begitu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha secara besarnya adalah azizun, hakim yang maha mulia dan maha bijaksana ya dalam segala pengaturannya. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin aturan Allah itu hidup itu tenang, insya Allah. Ngurusin anak yatim kalau pakai aturannya Allah ya insya Allah tenang. Wala tankihul musyrikat, dan janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik. Ini untuk bapak-bapak, saudara-saudara yang belum nikah, jangan menikahi orang-orang musyrik. Perintahnya Allah begitu. Tazawwaju ayyuhal muslimun al musyrikat, musyrikat ay al kafirat. Waktu itu musyrikat itu ya penyembah berhala, disebut musyrik, atau orang yang menuhankan sesuatu yang tidak seharusnya. Waktu itu ya. Contohnya apa? Artinya gini, zaman dahulu itu Bapak Ibu, untuk mencari istri itu stoknya sedikit, perempuan itu sedikit yang muslim dan mukmin. Ini bahasanya begitu ya. Ibarat kata bagaimana konsepnya? Misalnya Bapak Ibu itu berada di sebuah negara yang minoritas muslim, misalnya jumlah laki-lakinya 1 juta, perempuannya cuma 2.000 misalnya ya Pak, naudzubillah ya Pak. Nah, kemudian yang sisanya itu banyak budak. Dulu itu banyak budak Pak, jadi budak-budak itu ada. Nah, tetapi kemudian orang itu mesti, kalau orang mau nikah kan lihat bebet, bobot, apalagi itu bebet, bobot, bibit gitu ya. Semua orang logikanya begitu. Kalau nikah ya yang kalau bisa bangsawan, hartawan, jelitawan, apalagi ya, ya olahragawan ya. Itu kan idealis ya, tata idealis kita mesti kalau harapannya kan begitu. Tetapi kadang-kadang yang idealis itu berada di luar orang-orang mukmin waktu itu. Dulu yang cantik-cantik, iya orang-orang kafir. Sekarang sama. Artinya meskipun ini sebenarnya ayat ini berlaku terus kayaknya, diingatkan ya. Jadi kadang-kadang itu melihat orang kafir kok cantik-cantik gitu ya. Itu ternyata umum ya, berarti nggak hanya dulu saja ya. Padahal dulu itu masih minoritas. Jadi nyari perempuan yang mukmin, yang cantik itu sedikit. Maka disarankan begini, dikasih ini ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan menikahi orang-orang musyrik sampai dia itu beriman. Kalau mau bagaimana ya, diajak dulu beriman. Kalau beriman nikah, tidak apa-apa. Kalau niatnya dakwah, saya tak dakwahi dulu. Boleh.
Saya lihat teman-teman orang Indonesia itu kreatif dakwah di Jepang, terus dapat istri Jepang. Salut saya. Salut saya. Rusia, dakwah, Jerman. Saya lihat orang Indonesia nggak pernah ngaji tafsir, tapi dia dakwahnya berhasil, mengislamkan satu orang, cantik lagi. Keberhasilan yang luar biasa, Pak. Aduh, kita itu yang ngaji berkali-kali nggak berhasil ya. Mereka nggak pernah ngaji modal PD gitu ya. Dakwah Islamnya sedapatnya dia dari masjid loh ada. Itu berhasil, bagus itu, pahalanya gede itu ya. Lanjutkan saudara-saudaranya. Ya, yang penting diajak dulu beriman. Itu saya kira satu hal yang luar biasa. Tapi kalau nggak mau beriman, sebaiknya Anda cari yang lain, gitu ya. Perasaannya Allah, wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna ya. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dulu perbandingannya itu mending kamu nikahin budak yang mukmin daripada kamu nikahin orang musyrik yang cantik. Pilihannya itu kalau budak rata-rata nggak cantik, Pak. Ini dalam konteks mudahnya ya, Pak. Di sini nggak disebutkan. Kalau disebutkan nanti kan kayak bullying ya, Pak. Artinya gini, orang kenapa sih budak itu identik nggak cantik? Karena nggak bisa beli skincare, Pak. Logikanya kan begitu. Jadi sebenarnya cantik dan tidak cantik itu kan pengaruh dari perawatan, Pak. Iya, Bapak Ibu lihatlah, orang-orang yang punya duit rata-rata itu kecantikannya lebih awet daripada yang tidak. Berarti sebenarnya cantik itu bukan masalah kodrat takdir enggak, tetapi faktor eksternal ya. Maka penting untuk menyiapkan skincare supaya istrinya tetap pada posisi cantik, Pak. Kalau nggak disediain, beli sendiri Ibu ya. Pastikan Ibu tetap pada kecantikannya. Soalnya saingannya banyak ini, bahaya. Jadi logikanya begitu. Budak-budak mana sempat dia beli skincare, harta saja dia tidak punya, dia adalah hartanya tuannya. Nah dulu seperti itu. Maka sarannya artinya gini, ini mungkin berat bagi waktu itu ya, bagi sahabat-sahabat waktu itu yang waktu itu tuh kayak gini ya, tren budaya di situ tuh kalau nikah sama orang kafir terus kaya cantik itu tetap bisa tepuk dada lah, Pak. Nih istriku kan, kira-kira begitu. Ya sekarang juga sama lah, kira-kira begitu ya. Misalkan mancung putih tinggi misalnya gitu kan, tetap dibawa ke Indonesia tetap luar biasa misalnya. Tetapi Allah menyarankan nikahin budak yang mukmin itu lebih baik di dunia maupun di akhirat. Karena biasanya nanti kalau orang nggak beriman itu kalau berantem nggak ada titik temunya, Pak. Ya kalau berantem itu nggak ada titik temunya. Titik temunya apa? Hukum apa misalnya? Hukum KUHP atau hukum alam paling ya. Tapi kalau orang beriman itu titik temunya ada ayat atau misalkan dalil, itu biasanya ada titik temunya. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman itu kalau ada masalah di dunia saja itu tidak ada titik temunya. Apalagi di akhirat jelas nanti bermasalah. Karena nanti dalam fikih itu dianggap pernikahannya tidak sah. Ketika pernikahannya tidak sah, maka selama hidupnya itu dianggap berzina. Apa enggak sedih? Ya kan, kira mending ya yang enak-enak saja ya. Syukur-syukur dapat orang merdeka, cantik, hartawan, kayawan, Julia. Nah, itu kan ideal ya. Nah, paling tidak ya cantik lah ya. Itu kalau sudah cantik duit bisa dicari katanya kan gitu ya. Ya silahkan lah nanti berdoa. Kalau nggak cantik ya dipercantik dengan skincare. Kemudian walau ajabat apa tadi? Hatta yu'mina wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum. Begitu juga kepada orang-orang perempuan, sahabat-sahabat perempuannya Nabi waktu itu. Kalau menikah disarankan, kalau nggak ada orang Islam yang merdeka, maka carilah budak-budak mukmin untuk dinikah.
itu lebih baik daripada menikah dengan orang-orang merdeka yang kafir. Jadi ini sebenarnya apa ya istilahnya, penguatan dalam diri ya. Makanya Bapak Ibu disarankan kalau nikah cari yang sama, itu lebih mudah daripada nyarinya yang berbeda. Yang sama saja imannya kadang-kadang masih berantem, apalagi yang berbeda. Sama-sama sukunya saja masih berantem, apalagi berbeda. Nanti misalkan Bapak Ibu bisa bayangkan perbedaannya kalau nikahnya itu banyak kan, beda suku, beda agama, beda warna kulit, beda bahasa. Itu kalau berantem nggak karuan, Pak. Tapi ada kok yang sukses, ada yang sukses, tetapi ya silahkan dicoba kalau misalkan apa nggak berat nanti ya. Beda budaya, sopan santun di sana dan di sini beda. Misalkan itu mesti ribet, beda makanan. Makanya kan repot, Pak. Mesti makanannya beda. Bapak senang singkong, dia nggak senang singkong, dia keju. Kau suka singkong, aku suka keju, itu lagunya ya. Jadi itu kan sebenarnya agak repot. Ya, misalkan di sana makannya daging, di sini lauk daging, beda. Kemudian ulaika tadi mana? Wal abdu mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum ulaika yakuna ilan nar. Karena potensinya orang-orang kafir ketika ada nikahi itu akan mengajak kepada neraka. Artinya gini, nanti mesti kegiatannya itu berbasis kesukaan mereka dan itu mengarah kepada kemaksiatan. Ya suka, ya namanya orang budayanya kafir ya begitu. Wallahu yad'u ila jannah, sementara Allah mengajak kalian melewati lisan-lisan para nabinya ilal jannati ke surga ya. Wal maghfirah, dan pengampunan al amal al maujub lahum dan sebagainya ya, biidnihi, dengan iradahnya Allah dan sebagainya. Wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadakkarun, dan menjelaskan tanda-tandanya atau ayat-ayatnya kepada manusia, barangkali dengan itu manusia itu akan berpikir atau mengingat-ingat atau mendapatkan mauidhah. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan ada orang yang bertanya tentang haid, tentang orang-orang yang sedang haid. Ini juga problem-problem keluarga di dalam rumah tangga. Ai al-haid au makanahu madza yaf'al binisa fi. Jadi dulu itu sebelum Islam itu rada-rada sadis, Pak, kalau menyikapi orang-orang perempuan yang sedang haid. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca sejarah, kalau di ajaran-ajaran sebelum Islam itu kalau ada orang haid itu harus dibuatkan rumah di luar rumahnya. Jadi nggak boleh serumah. Itu dulu zaman Bani Israel itu kalau misalkan ibu-ibunya sedang haid itu dibuatin kamar di luar rumahnya sampai selesai. Sadis Bu ya dulu itu, nggak berperi keperempuanan. Ya, jadi itu kalau ketemu orang-orang sekarang itu sudah di demo. Nah, Islam lalu kemudian apa? Islam tidak melarang serumah, tidak melarang dekat, tetapi yang dilarang hanya dekat dalam versi lain. Ya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fatazilun nisaa fil mahid. Haid itu adalah sebuah apa istilahnya di sini? Qul huwa adan, qadar atau mahalaya, istilahnya kotoran. Haid itu adalah darah kotor, gitu ya, atau sedang mengeluarkan darah kotor ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan yang sedang haid. Ini bapak-bapak, kakak-kakak yang sudah menikah, kalau istrinya sedang haid, berpuasa dulu. Jangan melakukan hal-hal yang diinginkan ya, tolong ya, ditahan dulu ya. Nah, semoga ya sehat-sehat selalu ya. Haid itu paling maksimal hanya 15 hari. Barangkali setiap orang itu akan beda-beda kebiasaannya. Ada yang cuma 1 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Tapi semoga nggak ketemu yang 15 hari. Kasihan ya, 15 hari terlalu cepat ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, itu bagian dari seni ya.
Nah, seni mengatur kehidupan ya. Ini bahasanya merada dalam, ini tolong yang belum malu dikondisikan saja ya. Ini jadi kalau belum selesai haidnya maka jangan melakukan hal-hal yang diinginkan yang seperti biasanya. Sampai kapan? Sampai mandi ya. Kadang-kadang karena males mandi, udah selesai tapi males mandi. Gimana kalau sekalian mandinya? Tidak boleh kalau menggunakan qiraat ini, karena nanti ada aturannya hatta yatatahharna, sampai dia itu bersuci. Kalau belum mandi ya suruh mandi dulu. Dan nanti kan mandi lagi, air banyak kok, gitu ya. Belikan water heater biar aman, Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah nikah, tolong kondisikan kamar mandinya itu ada air panasnya. Jadi nggak ada alasan dingin. Kalau dingin rebusin air gitu. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, janganlah kalian mendekati perempuan-perempuan itu sampai dia suci. Taqrabuhunna ini artinya adalah jima. Jangan kamu jima. Jima itu apa? Jima itu idkhalus syai' ila syai'. Kalau bahasa fikihnya. Ini aman nggak saya nerangin fikih di sini? Aman ya? Dewasa semuanya. Idkhalus syai' ila syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu jima. Kalau nggak masuk bukan jima. Boleh nggak misalnya istrinya haidnya itu lama, terus bermain-main di luar nggak masuk? Boleh. Di luar ya, jangan masuk. Kalau masuk nggak boleh ya, di luar ya. Ini bahasanya tolong ya, tolong bapak-bapak yang dikondisikan yang belum. Ini memang urusan rumah tangga hari ini ayatnya. Ya, nah, ya supaya jelas ya Bapak Ibu ya. Wala taqrabuna, jangan dekat-dekat. Dekat-dekat itu artinya dekat banget tadi. Idkhalus syai' ila syai'. Tapi kalau dekat begini ya enggak apa-apa gitu. Jangan salah memahami ayat ini. Dikira kamu kan lagi sana pergi. Bukan gitu ya. Ini nanti karena orang lain terkacau Pak memahaminya. Quran itu ya ada bahasa-bahasa satir, apa istilahnya ya? Bahasa-bahasa yang dihaluskan. Hanya orang-orang dewasa yang paham itu. Makanya ini Quran ini kan dibaca semua kalangan supaya anak-anak kecil itu tidak paham dulu baca terjemahnya. Jangan dekati, nah gitu ya. Ada kalau bapak-bapak dekat itu ya beda dekatnya kira-kira. Hatta yadhurna, sampai dia suci, atau dengan qiraat yang lain hatta yatahharna, sampai dia suci ya dan sebagainya. Faida tatahharna, dan ketika perempuan-perempuan itu sudah mandi ya, ini ya ayatnya, faktuhunna, maka datangilah. Ini ya dalam satu ayat ini istilahnya jangan dekat-dekat, artinya begitu. Datangilah artinya juga begitu. Faktuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah atau jimaklah sesuai dengan perintahnya Allah. Gimana? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu senang kalau orang-orang itu dalam kondisi suci. Nah, innallaha yuhibbut tawwabina ya. Orang-orang itu Allah itu senang kepada orang-orang yang mensucikan diri dari dosa, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang senang kalau orang-orang itu sudah membersihkan dari kotoran-kotoran. Artinya kalau sudah kotor jangan beribadah. Kotor, maksudnya kotor itu bukan berarti jelek ya. Kotor itu kayak hadas ya, hadas kecil sama hadas besar. Lalu bagaimana cara perintahnya Allah untuk mendatangi istrinya? Ini mendatangi dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Ini takut keliru saya nanti terjemahnya ya. Nisa'ukum harsul lakum, istri-istrimu itu seperti sawah-sawahmu. Waktu harsakum annasitum, datangilah sawahmu terserah dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, bebas muter-muter helikopter, pesawat tempur. Ini saya mau menjelaskan itu jelas-jelasnya tapi takut keliru. Artinya bebas Pak. Ini ayat ini ya Allah, tapi nggak apa-apa lah, ayat-ayat kebahagiaan masa depan yang belum ya. Jadi
Jadi bebas Pak, mau dari belakang, dari atas, dari samping, dari pinggir boleh. Yang penting pada tempatnya. Yang penting pada tempatnya. Karena ada yang tidak tempatnya nggak boleh kalau tidak tempatnya. Jadi karena ada dua tempat. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Tempatnya yang boleh ya yang satu itu. Tetapi dari mana? Dari mana saja, kayak Anda menggarap sawah. Anda cangkul dari tengah boleh, dari pinggir boleh, dari depan boleh, muter-muter boleh, salto juga boleh. Betapa Allah kasih gambaran itu unik. Istri-istrimu itu seperti sawahmu, terserah kamu nyangkulnya malam hari boleh, siang hari boleh, pagi, siang, malam boleh. Jadi nggak ada larangan kapan. Yang nggak boleh itu pas lagi istirahat tadi. Itu ya Pak. Nanti ini supaya jadi rumus. Nanti kalau sudah menikah tidak ada larangan untuk menggarap sawah di dunia ini. Malam boleh, siang boleh, gelap boleh, terang boleh. Pokoknya kurang enak gimana coba ayatnya ini. Ya. Tolong yang paham-paham saja ya. An-nasitum ya Allah, masya Allah sekali ya. Karena apa? Ayat ini adalah istilahnya apa? Menolak gambaran orang-orang Yahudi saat itu. Dianggapnya orang Yahudi itu punya budaya begini. Kalau kamu mendatangi istrimu dari belakang, nanti anakmu itu juling. Dulu ada semacam apa ya? Kayak kalau di Jawa itu apa istilahnya ya? Pamali gitu loh. Nah, nggak elok. Jadi ayat ini kemudian melawan itu. Enggak, pokoknya istrimu itu kayak sawah, bebas, los, nggak akan jadi apa-apa. Jadi kalau misalkan terjadi anak matanya juling itu bukan karena itu. Ya juling karena sudah mungkin ada takdirnya begitu. Jadi bukan karena mendatangi dari belakang. Ini karena dulu tren setiap orang itu kan punya aturan pakem. Dulu itu pernikahan banyak pakemnya loh Bapak Ibu. Sekarang saja yang pakem itu sudah tidak terlalu ini. Dulu kalau mau nikah dikemit apa namanya? Dipingit ya. Oh, kalau kemit itu sawah ya maksudnya. Dipingit. Berapa hari Bapak Ibu yang pernah dipingit? 40 hari. Ada yang dipingit 40 hari. Udah nggak zaman sekarang 40 hari, nggak betah. 40 hari dipingit tetap ya sama aja kan ya. Dulu dipingit itu, kenapa dulu dipingit itu supaya rasa rindunya muncul. Sekarang itu habis rindu itu nggak ada. Soalnya langsung WA dapat. Sekarang rasa rindu itu kurang. Dulu itu dipingit, nggak ketemu 40 hari. Supaya apa? Supaya semangatnya tinggi. Nah setelah akad jadi itu maksimal tenaganya. Ya itu harusnya. Nah, jadi pingitan. Sebagian lain ada budaya itu puasa sebelum nikah. Puasa 3 hari. Nah, nanti berbuka puasanya itu dengan yang manis-manis. Ya terserah lah, itu kan kalau itu kan bukan syariat ya, artinya dilakuin ya monggo, enggak ya enggak apa-apa, artinya tidak bagian dari syariat agama. Kalau mau diikuti ya monggo, misalkan mau nikah harus mandi kembang 7 rupa dengan air 7 sumber, ya enggak apa-apa, silahkan. Kemudian mana lagi? Wattaqullaha wa'lamu. Wattaqullaha wa'lamu wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum. Mana ini? Wa qaddimu li anfusikum ay alamal asoleh kata tasmiyah indal jima. Wa qaddimu li anfusikum, dan lakukanlah amal-amal baik ketika Anda mendatangi sawah. Apa? Baca bismillah minimal Bapak Ibu. Minimal kalau mendatangi sawahnya baca bismillah. Sudah hafal doanya Bapak Ibu? Atau hafalnya doa satu-satunya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apa? Apa enggak Bapak Ibu doa mau mendatangi sawahnya? Bismillah bukan? Apa jadi lupa? Aku mau jadi sama ikut lupa juga. Bismillah apa itu? Iya ya, yang belum ya.
Pokoknya baca bismillah sudah cukup. Tapi kalau lebih lengkap nanti bisa di ini ya. Allahumma jannibna ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan min syarri ma razaqtana ya. Sebenarnya itu panjangnya. Simpelnya bismillahirrahmanirrahim. Saya garap sawahmu ya Allah. Gitu. Syukur sambil garap sawah sambil zikir, Pak. Dalam hati tapi dikitnya, jangan di ini, dalam hati dikitnya. Nah, ini kalau yang belum praktek agak susah memang ya. Dan syukur hatinya itu zikir. Jadi maka ketika menggarap sawah itu ingatnya ini perintah Allah, ini ibadah, gitu ya. Misalnya, Bapak dimuliakan, sebenarnya itu kan ibadah paling besar Pak dalam keluarga, dalam rumah tangga itu ibadah paling besar. Tahajud kalah menurut beberapa ulama. Daripada tahajud terus antum marah-marahan sama suami, mending itu bangun tidur, ayo kita beribadah. Semoga Bapak Ibu ya. Ini terserah ya. Memang ajaran hari ini untuk yang sudah berkeluarga, yang belum dikondisikan saja. Anggap saja pelajaran untuk masa depan. Kemudian wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan takutlah kepada Allah dalam urusan perintah dan larangannya. Wa'lamu, dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah. Artinya gini, artinya berbuat baik, karena dalam mengelola keluarga, mengelola rumah tangga itu harus dengan ketakwaan. Supaya apa? Supaya kehidupan itu harmonis. Ya maksudnya ya namanya orang hidup itu kadang-kadang ada capeknya, disesuaikan. Kadang yang satu capek, yang satu tidak, yang satu pengen, yang satu tidak. Tinggal dicari titik tengahnya. Supaya apa? Supaya takwanya itu nggak hilang, supaya harmonisnya itu nggak hilang. Karena biasanya kalau belum ketemu polanya itu bisa berantem, Bapak Ibu. Orang-orang yang baru nikah biasanya itu belum menemukan pola. Nah, itu perlu ingat bahwa kita punya Allah dan kita harus mencari pola yang titik temu supaya saling baik. Misalnya kalau misalkan sedang capek ya bagaimana komunikasinya. Jangan suaminya bilang ayo beribadah, enggak mau, salah Pak, nanti terus KDRT bahaya. Artinya bagaimana dikasih cari celahnya itu cari titik tengahnya. Nanti pijitin saya dulu misalnya, atau apa misalnya, atau belikan saya baju dulu misalnya, atau apa macam-macam ya. Gajian dulu ya silahkan ya. Sah-sah saja. Semua itu sebenarnya ada caranya, tapi memang butuh proses dan butuh pendewasaan. Bagi yang masih baru lah ya. Kalau yang sudah lama itu biasanya sudah ketemu titik polanya. Dan saya kira yang laki-laki, yang bapak-bapak juga mungkin perlu menguatkan keimanan ketika imannya nggak kuat misalnya, bagaimana. Wala tajalullah, dan janganlah kamu menjadikan Allah dalam sumpahmu urdotan, sebagai penghalang li aimanikum, terhadap istilahnya nasoban laha, atas sumpah-sumpahmu ya, antabaru wa tataku, untuk berbuat baik dan berbuat ketakwaan. Jadi gini, jangan menggunakan sumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Misalnya gini, misalnya ada orang itu sumpah kalau saya nggak dapat duit hari ini saya nggak sholat duhur misalnya, maka sumpah seperti ini tidak boleh. Sumpah seperti ini wajib dilanggar. Lah kalau melanggar sumpah bagaimana? Kalau melanggar sumpah Anda kena kafarat. Kafaratnya apa? Puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, pokoknya kena kafarat. Tapi Anda wajib melanggar sumpah. Kalau pokoknya nggak bakal saya cium istri saya, itu nggak boleh. Lah alasannya apa? Misalnya gitu, wong istrinya. Kecuali Anda bilang demi Allah saya nggak bakal cium istrinya orang lain, itu benar. Tapi kalau Anda bersumpah nggak bakal mencium istrinya, itu harusnya dilanggar dengan
konsekuensi karena Anda melanggar sumpah, kena denda puasa 3 hari. Nah, kira-kira begitu. Makanya di sini dikatakan jangan jadikan Allah sebagai tameng Anda nggak berbuat baik. Aku sudah terlanjur bersumpah, saya takut kepada Allah. Kamu takut kepada Allah, tapi kamu melawan Allah. Jadi jangan sampai alasanmu takut kepada Allah, tapi kamu melawan Allah. Itu nggak boleh. Maka ketika perintah yang baik itu Anda sumpahi untuk tidak lakukan, maka sumpahnya harus dilanggar. Kira-kira begitu ya. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum in tabarru wa antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, dan berbuat baiklah kepada di antara manusia ya. Wallahu samiun alim, dan Allah sesungguhnya maha mendengar dan maha mengetahui terhadap keadaanmu. Artinya jangan dikit-dikit bersumpah. Ini Pak, gini Pak, di Arab itu orang itu dikit-dikit kadang menggunakan sumpah untuk mengatakan serius. Kalau kita kan punya ya serius, emang iya beneran, itu kan kalau kita nggak perlu pakai sumpah. Tapi kalau di Arab kadang-kadang perlu dengan nada sumpah, wallahi gitu. Jadi ada apa ya, atau kadang-kadang wallah untuk meyakinkan orang lain, kadang-kadang seperti itu. Maka itu kadang-kadang kayak sumpah-sumpahnya itu berbahaya. Di Indonesia ini sebenarnya ada beberapa daerah yang saya lihat orangnya itu dikit-dikit pakai demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Padahal orang itu kalau keseringan bersumpah itu kata-katanya bisa dicurigai sering berbohong Pak. Jadi kalau orang untuk meyakinkan orang lain kok dia dengan sumpah, berarti kalau dia nggak bersumpah itu orang lain nggak percaya. Makanya sebaiknya jangan mudah bersumpah, atau kalau bisa nggak usah. Nah, jadi orang itu kalau omongannya dipercaya orang, dia nggak perlu bersumpah, itu orang lain percaya. Berarti dia orang kalau jujur itu orang nggak perlu sumpah. Kamu dicari ibumu. Kalau orangnya jujur, Anda kan percaya langsung. Oh iya. Tapi kalau orangnya pembohong, kamu dicari ibumu, ente bohong mulu. Sumpah demi Allah baru percaya. Tapi kalau orang setia ngomong demi Allah kamu dicari ibumu, dikit-dikit sumpah, lama-lama itu demi Allah itu palsu misalnya, itu ya nggak boleh. Maka jangan menggunakan kata sumpah, karena sumpah itu mesti diucapkan dengan asma Allah kalau di dalam Islam. Kalau sumpahnya nggak atas nama Allah itu nggak apa-apa Pak, demi kamu, nah itu nggak apa-apa, itu nggak masuk lah. Demikian apalagi ya, itu nggak apa-apa. La yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum malaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Jadi sumpah guyonan itu enggak apa-apa Pak. Sumpah guyonan itu kalau di Indonesia ya sumpah, swear, apalah misalkan ya. Nah, sumpah bohongan itu enggak masuk ranah kalau misalkan enggak benar terus dosa itu enggak. Tapi kalau sumpah yang dalam hati yang Anda yakin, saya bersumpah amukti palapa misalnya, saya tidak akan makan dengan lauk selagi saya belum apa misalnya, ini lu Gajah Mada ya. Kalau kamu yakin seperti itu ya silahkan, kamu nggak ya, kira-kira begitu. Jadi sumpah-sumpah yang diyakini dalam hati yang itu dicatat oleh Allah. Maksudnya sumpah itu kayak misalnya saya bersumpah atau saya nadar dan sumpah ini nanti agak-agak mirip Pak. Cuman mungkin kalau nadar itu biasanya kan ini nadar tulir rahman, saya bernadar kepada Allah kalau saya lulus tahun ini misalnya akan saya jalan kaki dari Surabaya ke Jogja misalnya, maka itu wajib ditunaikan. Terus setelah ternyata lulus dia ngeluh, ternyata aku nggak kuat nih jalan kaki Surabaya Jogja, ada solusi lain enggak? Ya enggak, solusinya kamu berdosa kalau enggak ngelakuin itu. Makanya kalau nadar, kalau sumpah jangan susah-susah Pak, repot Pak kalau dikabulkan. Saya berjanji kalau saya lulus saya traktir teman saya, itu lebih aman Pak. Teman saya satu sah Pak, satu sah. Tapi kalau
kalau bilangnya saya traktir teman saya setahun, wassalam, Pak. Karena ada mutlak, ada muqayyad. Makanya kalau nadar yang mutlak saja. Pokoknya kalau saya lulus, saya akan jalan kaki. Itu aman, Pak. Enggak lulus juga jalan kaki. Ya kira-kira. Ini contoh. Kadang-kadang itu orang itu kan saking penatnya terus pengen berbuat baik, nggak dapat banyak, lalu pengen kalau sukses baru akan berbuat baik. Sebenarnya nadar itu kan dia berjanji berbuat baik setelah sukses. Bahkan lebih bagus adalah Bapak Ibu berbuat baik dulu lalu berdoa. Itu sama saja. Jadi berbuatlah baik semaksimal mungkin, gunakan berdoa. Nanti itu seperti nadar. Tapi kan kita nggak punya utang. Kalau nadar itu kayak kita ngutang. Ya Allah, utang dulu ya, nanti saya beribadah baik. Tetapi ketika sudah dikasih utangan, ternyata kadang-kadang yang punya utang itu lupa. Ya, umumnya orang begitu. Lilladzina yu'luna min nisaikum tarabbusu arba'ata asyhurin. Orang-orang yang menyumpah ilah. Nyumpah ilah itu menyumpahin nggak akan menggauli istrinya. Kalau di Indonesia istilahnya apa ya? Pisah ranjang ya mungkin ya. Pokoknya ada dulu itu di budaya Arab itu ada begitu, Pak, sumpah ilah namanya. Kamu itu seperti ibuku, disumpah begitu. Kamu seperti ibuku artinya apa? Kan nggak mungkin digauli. Dia nggak mau menyentuh istrinya. Ada kasus kemarin saya kira di Indonesia ya, orang yang istrinya nggak pernah disentuh. Sebenarnya kalau suami sampai nggak nyentuh 40 hari, padahal serumah, itu bisa jadi di sini. Arba'ata asyhurin, 4 bulan. Kalau ada istri nggak disentuh sama suaminya selama 4 bulan, blokir. Ini kayak rekening dorman ya. Ya Allah ya. Jangan sampai di dorman, Pak, istri. Kalau punya istri, tolong. Kalau punya, kecuali lagi ditinggal kerja ya, enggak apa-apa. Maksudnya kalau di rumah 4 bulan kok nggak disentuh, bahaya, Pak. Itu harus nanti apa? Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata asyhur fa in fa'u fa innallaha, kalau mau balikan itu 4 bulan masanya. Kamu kalau 4 bulan kok nggak balik, nggak rujuk, nggak sadar, nggak kemudian akur, maka apa? Fa in azamut talaqa fa innallaha samiun. Kalau kamu mau talak saja, jangan digantung. Kalau 4 bulan nggak disentuh, ditolak juga enggak, digauli juga enggak, ini nggak boleh. Artinya jangan sampai Anda menggantung istri lebih dari 4 bulan. Kalau sudah lebih dari 4 bulan, harus Anda jelaskan kamu mau cerai atau kamu mau simpan ini. Ini artinya apa? Islam itu memberikan hak-hak kemanusiaan kepada perempuan, supaya karena perempuan kan haknya nggak bisa menceraikan suami, tapi bisa mengajukan gugatan. Tapi kan kalau misalkan suaminya berkelit, susah gitu ya kira-kira. Makanya ini yang dituntut adalah laki-laki itu kalau punya istri, jangan istrinya digantung. Kenapa kok istri digantung? Emang dia jajan? Kan orang dulu itu istrinya banyak, Pak. Misalnya punya istri 4 lah kasarannya, yang 1 digantung, nggak pernah disentuh, itu nggak boleh ya. Disentuh ya Bapak, dalam tanda kutip ya, disentuh. Ini bahasa-bahasa yang harus banyak tanda kutipnya. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Kalau kamu ingin atau berazam untuk talak ya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar ya. Artinya ya alaisa lahum ba'da tarabbusu ma dzakar ila alfi'ah awit talaq. Pokoknya kalau sudah 4 bulan, pilihannya kamu mau rujuk atau kamu mau cerai. Kalau sudah digantung 4 bulan, jangan sampai digantung 10 tahun. Naudzubillah ya. Itu kasihan dua-duanya ya. Apalagi istrinya cuma 1 ya, bahaya Pak kalau itu. Kemudian wal mutalaqatu yatarabbasna, orang-orang perempuan yang dicerai suaminya yatarabbasna, maka dia akan atau menunggu terhadap dirinya biampusinna. Menunggu apa? Menunggu untuk nikah lagi berapa bulan? Salah satu kuruin 3 kali kuru. 3 kali kuru itu apa? 3 kali suci atau 3 kali haid, terserah.
mau 3 kali suci atau 3 kali haid, tergantung dia pas dicerai itu dalam kondisi apa. Kalau pas dicerai dalam kondisi suci, maka nunggu 3 kali haid 1, haid 2, haid 3 baru nikah lagi. Jadi nunggu 3 kali haid supaya apa? Supaya kalau dalam ilmu yang lain, supaya dipastikan bahwa tidak ada benih-benih yang tersisa di dalam sawahnya. Ini bahasanya agak susah ya. Kalau 3 bulan insya Allah clear benih itu, supaya nanti kalau ada penanam baru itu jelas ini benih dari penanam yang baru, pengelola baru, penggarap sawah yang baru. Pokoknya masalah sawah hari ini. Ta'dhu min khidit talak dan sebagainya ya. Fama lakum alaihinna min iddah. Fama lakum maka tidak ada bagi kalian alaihinna min iddah. Ini ya kalau laki-laki bedanya itu ya ini ya. Kalau laki-laki itu hari ini bercerai, hari ini nikah lagi tidak apa-apa. Tapi memang ya gitulah ya. Karena laki-laki penanam, penggarap. Jadi misalnya hari ini menjual sawahnya, dia langsung beli itu boleh. Tapi kalau sawah yang habis dijual harus ditunggu sampai clear. Kira-kira begitulah analoginya. Wala yahilul lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di rahimnya. Artinya gini, kalau ibu ada seorang perempuan dicerai sama suaminya, itu nggak boleh ngaku nggak hamil kalau dia hamil. Kamu hamil nggak dari suamimu yang lama? Enggak kok, perut saya normal seperti biasanya. Kan ada orang itu hamil nggak ketahuan hamil, ada ya, ada ya. Nah, itu nggak boleh nggak ngaku. Tiba-tiba nanti 5 bulan lahir, ini anakmu loh. Wassalam, itu nggak bisa ya. Makanya kalau dia hamil, maka bagaimana ya nanti kalau dia hamil, dia boleh nikah setelah melahirkan. In kunna yu'mina billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik in aradu islaha ya. Dan istrinya itu lebih berhak untuk apa? Terhadap anak-anaknya tadi ya. Suami-suaminya itu berhak kepada anak-anaknya ya. Au fi zamanin tarabus ya, in aradu islaha, atau misalnya mau rujuk. Ini kan kadang-kadang cerai itu cerai 1, cerai 2, cerai 3, sudah dicerai ternyata hamil. Terus kalau mau rujuk lagi ya boleh saja, misalkan baru cerai 1 rujuk lagi ya boleh, cerai 2 rujuk lagi juga boleh. Nah, nanti Bapak Ibu ini masalah cerai dan rujuk, tapi ini sekedar ilmu, tolong jangan dipraktekkan Bapak Ibu. Sekedar ilmu. Jadi cerai itu di sini ada nggak penjelasannya apa di ayat lain? Pak Intolak pada kahinullah berarti apa tadi? Oh ya ini ya. Ayat lain kita lanjutkan dulu. Wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna misrul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka sebagaimana apa yang sudah umumnya orang ya. Walirijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim, dan bagi orang laki-laki kalau di sini ya ada derajat apa ini? Walirijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Ini laki-laki itu diberikan derajat yang lebih daripada perempuan dalam hal ini. Memang mungkin bagiannya begitu, kadar derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian at-thalaqu marratan, perceraian itu maksimal yang bisa dirujuk adalah 2 kali. Ini ayatnya begini ya. At-thalaqu marratan, tolak yang bisa rujuk itu cuma 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, kamu rawat dengan baik atau kamu lepas dengan baik. Ini bahasa saya ya Bapak Ibu ya nanti. Kalau kamu nggak bisa merawatnya, lepaslah dengan baik, jangan ngelepasnya tidak baik. Aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna, dan kamu tidak boleh mengambil mahar yang sudah kamu berikan bagi laki-laki. Syai'an sedikit pun, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kamu takut ada hal-hal yang akan bermasalah ketika itu tidak dilakukan. Terus ayyakhafa hududallah
fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima bima iftadat bi. Kalau memang ada hal yang berbahaya, maka bisa mengambilnya sesuai dengan yang disepakati. Jadi cerai itu ada 2 maksimal. Misalnya, makanya jangan Bapak Ibu, dulu ada orang itu dikit-dikit kalau berantem ngomongnya cerai. Itu paling bahaya. Cerai ini canda jatuh, serius juga jatuh, iseng juga jatuh. Ya, jadi kata cerai ini dibuat candaan, jatuh beneran. Kan saya bercanda, ini jatuh. Berbeda dengan sumpah. Makanya kalau bercanda jangan seperti ini. Ibu-ibu juga jangan nantangin suaminya, ceraikan saya. Ya sudah, jatuh 1. Malam nggak kuat, peluk saya. Rujuk, ini rujuk otomatis. Tapi cerai satunya sudah. Berantem lagi minggu depan. Udah pulanglah ke orang tuamu, kata suaminya. Maksudmu kamu nyari saya? Iya, 2 jatuh. Malam nggak kuat lagi, kok dingin ya? Rujuk 2. 1 lagi kok ngatain begitu, nanti sudah nggak bisa rujuk lagi. Makanya ada tolak bain, ada tolak roj'i nanti dalam fikih. Ya. Jadi tolak yang bisa dirujuk hanya maksimal 2 kali. Artinya orang kok berantem rujuk cerai itu perlu dikasih pelajaran supaya jauh sekalian. Boleh dirujuk nanti kalau sudah sholat tolak bain kok. Makanya kalau ada orang talak 3, artinya dia sudah memastikan nggak akan rujuk. Bisa dirujuk kalau sudah dinikahin orang lain dan orang lain nanti menceraikan dia. Tapi kalau orang lain nggak menceraikan dia, nikmati penderitaanmu. Nah, kira-kira gitu. Makanya kalau sudah itu rawat dengan baik. Meskipun cerewetnya kayak apa Bapak Ibu ya misalnya, enggak apa-apa ya, itu seni ya. Setiap kalau istri nggak cerewet itu kayak nggak cocok ya, mesti ya dikit-dikit kita disalahin ya, itu sah lah ya, bagian dari perawatan terhadap kita. Kalau nggak gitu kan laki-laki itu mesti jorok, kurang rapi gitu ya. Bapak-bapak yang rapi saya kira ada ibu-ibu yang cerewet ya terhadap atau mungkin bapaknya sudah terbiasa rapi. Fa'in tolaqaha, ketika kamu menceraikan istrimu, fala tahillu istri menceraikan yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak akan bisa ada nikah lagi kecuali sudah dinikahin orang lain dan orang lain itu nanti ujung-ujungnya menceraikan dia. Tapi kalau orang lain dibuat supaya kamu nikahin ini ya, nanti setelah itu ceraikan, nanti saya nikahin. Itu tidak boleh. Nah, jikalau itu ya sebenarnya tidak boleh. Kemudian wala junaha alaihi hatta fa in talaqa wala junaha alaihima ayataraja in dhanna an ayyuqima hududallah. Misalkan sudah dicerai sama orang lain, terus kamu tanya, kamu mau nikah lagi nggak sama saya? Kalau istrinya bilang enggak, ya enggak bisa. Jadi enggak ada paksaan rujuk ya. Rujuk itu enggak bisa dipaksa. Kan kamu sudah dicerai sama suami barumu, berarti kamu harus rujuk dong dengan ini. Enggak, bukan begitu konsepnya. Harus tetap ditanya, mau atau tidak. Wa tilka hududullah yubayyana liqaumin ya'lamun, dan inilah batas-batas yang diatur oleh Allah kepada orang-orang yang berpikir ya. Artinya dalam Islam itu betapa diatur hubungan keluarga rumah tangga itu diatur sedemikian rupa supaya ada harmonis. Karena memang menyatukan 2 hal yang berbeda itu agak susah. Perempuan cara berpikirnya dengan perasaan, laki-laki dengan logika. Ini kadang-kadang nggak ketemu Bapak Ibu. Ya memang kadang-kadang semacam itu. Jadi seninya itu maka ada batasan-batasan syar'i yang mengatur itu. Kalau berantem nggak apa-apa Pak nyebut atau ngabsen kebun binatang, itu nggak apa-apa. Lebih ringan ngabsen kebun binatang daripada menggunakan kata-kata pulanglah ke rumah orang tuamu misalnya, atau cerai atau talak dan sebagainya ya, kecuali ya itu dipastikan seperti itu. Dan kalau sudah dicerai, orang tidak boleh mengambil maharnya laki-laki. Ini kan di Indonesia, saya nggak bakal ngambil mahar cuma seperangkat alat sholat Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, di Arab, mahar itu adalah rumah dan isinya dan surat-surat tanahnya. Makanya kenapa kalau nikah begitu dijaga ya, karena kalau cerai itu nggak bisa dapat apa-apa ya. Kalau di Indonesia
nikah sama-sama belum ada apa-apa, jadi tenang. Jadi maharnya secukupnya ya, emas 10 kilo, emas 10 gram, emas 10 gram, dan itu pun kadang sudah dipinjam untuk beli beras sama suaminya. Ya gimana dia? Wa italaqtumun nisa fa balagna jalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Al-ayah wallahu alam bisawab. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya kajian kita pada siang hari ini tentang hal-hal yang terkait dengan sawah ya dan ladang Bapak Ibu. Semoga nanti sawahnya semakin subur dan menghasilkan tanaman-tanaman yang menyenangkan. Yang belum mulai silahkan cicil. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.